Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Abang mau bahas kisah naas yang dialami seorang ustadz spesialis ruqyah yang harus menderita. Korban dari keganasan Ratu Iblis setelah menangani sebuah keluarga pasien ruqyahnya. Istrinya meninggal, kedua anaknya kesurupan selama 5 bulan. Rumah terbakar, hidupnya hancur. Dan semua itu akibat dendam dari sesosok Ratu Iblis bernama Dasim. Penasaran kan? Begini ceritanya. Kisah ini adalah kisah paling mengerikan yang pernah saya baca. Namanya Ust Ahmad. Ia bukan ustadz biasa. Keahliannya bukan hanya dalam berdakwah atau mengajarkan ilmu agama di masjid. Ia seorang peruqyah, spesialis ruqyah syariah, yang telah mengelilingi berbagai negara di Asia untuk membantu orang-orang yang terganggu jin, sihir, dan santet. Semua jin, apapun bentuk dan kekuatannya, selalu berhasil ia usir. Hingga pada suatu hari, datanglah sebuah panggilan yang kelak akan menjadi titik awal dari godaan paling gelap dalam hidupnya. Panggilan itu datang dari sebuah keluarga yang tinggal di pinggiran kota. Rumah mereka tampak biasa dari luar, namun menurut informasi, rumah itu sudah lama tak lagi damai. Anak sering sakit tanpa sebab, suami istri sering bertengkar tanpa alasan, dan suara-suara aneh kerap terdengar saat malam tiba. Bahkan tetangga pun mengaku sering melihat bayangan melintas di jendela, padahal pemilik rumah sedang tak di tempat. Kata mereka, rumah itu sudah diserang santet. Tujuannya jelas, menghancurkan rumah tangga dari dalam. Ust Ahmad tak menunda. Dengan perlengkapan ruqyah yang selalu ia bawa, musyaf kecil, minyak habatus sauda, dan air doa, ia pun berangkat. Istrinya Sri seperti biasa mengantarnya hingga ke pintu sambil menitipkan doa. Kedua anaknya, Naila dan Yasmin, sudah terbiasa dengan tugas ayah mereka, meski kadang mereka khawatir akan keselamatannya. Begitu tiba di rumah itu, Ust Ahmad langsung merasakan hawa yang tak biasa. Assalamualaikum, ucap Ust Ahmad singkat. Waalaikumsalam, Ustadz. Silakan masuk, jawab si lelaki dengan suara gemetar. Ust Ahmad duduk mengamati sekeliling, lalu meminta seluruh penghuni rumah untuk berkumpul. Sebelum memulai sesi ruqyah, ia bertanya singkat soal aktivitas ibadah mereka. Jawaban yang ia dapatkan membuat hatinya sedih. Mereka mengaku jarang shalat, tidak pernah membaca Al-Quran, dan tidak mengerti dasar-dasar akidah. Bahkan saat Ust Ahmad meminta mereka membaca Al-Fatihah bersama, tak satu pun dari mereka yang mampu menyambung ayatnya dengan benar. Itulah sebabnya jin bisa membangun kerajaannya di rumah ini, gumamnya dalam hati. Ia mulai ruqyah. Ia membaca ayat-ayat pelindung, meniupkan ke air lalu memercikannya ke seluruh penjuru ruangan. Sesekali terdengar suara seperti desisan ular. Hawa dingin berubah menjadi panas. Dinding seperti bergetar. Ust Ahmad tahu ini bukan jin biasa. Ini jin yang sudah lama berkuasa dan sangat kuat. Ia mempercepat pembacaan ayat. Surat Al-Baqarah, ayat kursi, Al-Mu'awwidzat, semua dibaca dengan tajam dan lantang. Beberapa menit kemudian, tubuh anak kecil itu mendadak kejang. Ibunya menjerit, tapi Ust Ahmad tetap tenang. Ia mendekati anak itu dan menempelkan telapak tangannya ke ubun-ubunnya sambil membaca ayat-ayat tertentu. Anak itu menjerit keras, lalu tiba-tiba suara asing keluar dari mulutnya. Kau tak akan bisa mengusir kami, manusia rendahan. Kami sudah menjadikan rumah ini kerajaan kami. Kami dilindungi, disembah, dan diberi makan di sini. Ust Ahmad tetap melanjutkan, tapi kali ini ia tak hanya berhadapan dengan satu jin, melainkan banyak. Seperti ada yang terus-menerus mengganti posisi saat satu jin terlempar, yang lain segera menggantikan. Ini bukan hanya pengusiran, ini adalah perang. Dari sinilah muncul sosok yang menjadi pusat masalah, Ratu Jin Dasim. Ia tak menampakkan wujud secara utuh, namun aura kehadirannya sangat kuat. Ust Ahmad melihat bayangan hitam besar menggantung di sudut ruangan. Bayangan itu memiliki mata merah menyala dan suara yang sangat dalam. Kau pikir bisa menghancurkan kerajaan kami hanya dengan bacaanmu, wahai manusia? Kami sudah mengakar di hati keluarga ini. Mereka adalah budak kami. Ust Ahmad tetap tenang. Ia tak menggubris rayuan maupun ancaman jin. Ia hanya fokus pada ayat-ayat Allah. Ia tak pernah mau bernegosiasi dengan makhluk seperti ini. Prinsipnya satu, jika tidak bisa keluar secara damai, maka harus dimusnahkan. Namun pertempuran hari itu terlalu berat. Jin Dasim bukan hanya kuat, tapi juga licik. Ia terus menghasut, terus berputar mencari celah. Dan celah itu akhirnya ia temukan bukan dari Ust Ahmad, melainkan dari penghuni rumah itu sendiri. Setelah berhasil mematahkan sebagian besar pertahanan jin, Ust Ahmad sempat menegur keluarga itu. Makanya Bapak Ibu harus belajar agama, jangan sibuk cari uang. Kalau sudah begini, susah sendiri. Ucapan itu keluar sebagai bentuk nasihat, tapi rupanya Jin Dasim membaca celahnya. Seketika Ratu Jin itu melemparkan percikan api, bukan secara harfiah, melainkan dalam bentuk bisikan ke hati sang ibu. Tak butuh waktu lama, si ibu berubah. Dasar Uscabul, baru ibadah sedikit langsung menghina orang. Emang surga kamu yang punya, teriaknya dengan mata penuh amarah. Ust Ahmad kaget. Ia tak menyangka ucapan biasa bisa memantik emosi sebesar itu. Ia melihat ke sudut ruangan. Ratu Jin Dasim tersenyum puas. Jika ingin menghancurkan keluarga, mulailah dari ibunya. Bisik Ratu Jin dengan nada licik.
Ucapan itu membekas di kepala Ust Ahmad, tapi ia tak tinggal diam. Dengan suara lantang, ia menjawab, "Ibu yang kau rusak adalah wanita tanpa iman. Ucapanmu tak berlaku untuk keluargaku." Keluarga itu tidak bisa melihat jin Dasim, tapi mereka bisa mendengar ucapan Ust Ahmad yang dianggap merendahkan mereka. Situasi memanas, mereka pun marah besar dan mengusir Ust Ahmad dari rumah itu. Keluar, jangan bawa-bawa nama Tuhan di rumah kami lagi. Bentak si ayah. Ust Ahmad tak sempat menjelaskan. Ia hanya bisa diam, lalu berjalan keluar dengan langkah berat. Ia tahu pertempuran belum selesai, tapi ia tak bisa berbuat banyak jika pemilik rumah menolak bantuannya. Ia tahu, ia telah menantang Ratu Jin yang bukan hanya kuat tapi juga penuh dendam. Ia tidak sadar bahwa sejak saat itu kehidupan damainya akan perlahan direnggut satu persatu. Dia telah membuka pintu malapetaka untuk dirinya sendiri. Beberapa hari setelah peristiwa itu, keganjilan mulai muncul di rumahnya sendiri. Sri, istri yang selama ini dikenal lembut, sabar, dan sangat patuh, mulai berubah. Ia mulai banyak mengeluh. Ia sering menangis di kamar, merasa hidup mereka terlalu sulit. Padahal selama ini dia selalu bersyukur. Yang paling membuat Ust Ahmad terpukul, istrinya mulai aktif di media sosial. Dan bukan sekadar aktif, ia mulai mengunggah foto tanpa hijab, meskipun masih diberi stiker penutup sebagian wajah. Tapi itu bukan Sri yang dikenalnya, Ust Ahmad menegur. Tapi Sri malah balik membentak, "Aku capek, aku juga manusia. Aku butuh perhatian, bukan cuma ceramah setiap malam." Seketika dada Ust Ahmad sesak. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Belum sempat ia memperbaiki rumah tangganya, kabar buruk lain datang. Naila, anak pertamanya, dipanggil pihak sekolah. Ternyata Naila ketahuan mencuri handphone guru. Bukti lengkap, CCTV. Saksi mata. Naila pun mengaku, ia menangis. Tapi saat ditanya alasannya, Naila hanya berkata, "Aku nggak tahu kenapa aku ngelakuin itu. Rasanya kayak ada yang nyuruh." Belum selesai dengan Naila, giliran Yasmin, anak bungsu mereka. Ia diam-diam meminjam uang dari pinjol hingga total mencapai 200 juta. Bunga berbunga, nomor rumah, nomor tetangga, semua mulai diteror. Nama baik Ust Ahmad tercoreng, padahal ia hanya sibuk menyembuhkan orang lain. Kini keluarganya sendiri yang sakit. Malam-malam Sri sering mengerang. Perut kirinya sakit luar biasa, tapi setiap kali dibawa ke dokter hasilnya nihil. Tidak ada penyakit, tidak ada luka, tidak ada gejala medis. Hanya rasa sakit seperti ditusuk dari dalam. Ust Ahmad mencoba ruqyah, tapi kali ini ada yang berbeda. Saat ia membacakan ayat, Sri merintih. Lalu tiba-tiba tubuhnya menegang, matanya membelalak, nafasnya terengah. Dan dari mulutnya keluar suara serak yang tak mungkin berasal dari manusia. Kau pikir kau bisa lolos? Sekarang giliranku. Ust Ahmad terlempar ke belakang. Sri tidak sadarkan diri. Tubuhnya panas, keringat dingin, nafas berat, dan Ust Ahmad menangis. Ia tahu, Dasim telah datang ke rumahnya. Kini kedua anaknya pun mulai kerasukan, bahkan kadang secara bersamaan. Mereka menjerit di malam hari, kadang tertawa sendiri, kadang melukai diri. Rumah itu bukan lagi tempat tinggal, tapi medan perang. Ust Ahmad meminta bantuan rekan-rekan sesama peruqyah. Tapi anehnya, satu persatu menolak. Bahkan ada yang memblokir nomornya. Entah kenapa, semua orang tiba-tiba menjauhinya. Kini ia berjuang sendiri. Sendiri melawan Ratu Iblis yang dendam dan penuh tipu daya. Di dalam rumah Ust Ahmad, suara jeritan dan bacaan ayat suci bersaut-sautan. Keringat membasahi tubuhnya. Tubuh Sri, istrinya, gemetar hebat. Tubuh anak-anak mereka sudah lemas tak berdaya setelah sesi ruqyah yang entah sudah keberapa kalinya. Tapi jin itu Dasim tak kunjung hengkang. Ia justru semakin menjadi-jadi, mempermainkan keluarga itu seperti boneka rusak. Ust Ahmad tahu, ia telah kehabisan cara biasa. Ia tahu, kali ini, lawannya bukan jin biasa yang bisa diusir dengan doa-doa standar. Ini bukan hanya tentang gangguan. Ini sudah menjadi pertempuran akidah, kehormatan, dan harga diri. Dan disinilah kesalahan fatal itu dimulai. Ust Ahmad dalam keadaan terdesak, mulai melirik pada pilihan terakhir. Metode yang selama ini ia hindari. Metode yang hanya dipakai dalam kondisi darurat. Ruqyah pemaksaan dengan pembakaran jin secara langsung, dengan teknik berat yang bahkan sebagian ulama tak menyarankan. Karena metode ini tak hanya menyakiti jin, tapi bisa melukai raga manusia yang dirasuki. Metode ini adalah pisau bermata dua. Namun, dalam kepanikan dan rasa putus asa, Ust Ahmad memilih menggunakannya. Ia tidak ingin kehilangan keluarganya. Sebelum memulai, ia melihat wajah Sri yang tertidur lemas. Anak-anaknya di kamar terkapar karena kerasukan bergantian sejak malam tadi. Rumah itu seperti berada di dua dunia. Satu di bumi, satu lagi di neraka kecil ciptaan Dasim. Ia menutup mata, mengambil air ruqyah yang sudah diberi bacaan lalu membacakan ayat-ayat keras sambil memercikkan air itu ke tubuh Sri yang masih terbaring. Baru ayat pertama dilantunkan, tubuh Sri melonjak. Bukan seperti kesurupan biasanya, tapi seperti dilempar dari tempat tidur oleh tangan tak terlihat. Jerit Sri. Tapi bukan suara Sri. Itu suara seorang wanita tua, parau, menakutkan. Akhirnya, kau pilih jalan ini, Ahmad.
Suara itu tak bergetar oleh rasa takut, justru tenang, dingin, dan puas. Us Ahmad tak peduli. Ia lanjut. Ia menekan bacaan, menguatkan volume. Ia percaya jika ia menyakiti jin itu cukup dalam, ia akan pergi. Tapi ia lupa satu hal. Jin Dasim bukan bertahan karena takut, tapi karena dendam. Ketika ayat ke-7 dibacakan, Sri tersedak. Mulutnya mengeluarkan busa putih. Matanya terbalik, badannya kaku. Anak-anak mulai bangun dari kamar masing-masing, tapi bukan dengan kesadaran. Mereka berjalan bersamaan seperti boneka dikendalikan. Lalu berdiri di belakang Us Ahmad sambil berkata bersamaan, Ayo bakar kami kalau berani. suasana rumah berubah drastis. Dinding seperti hidup. Suara rintihan terdengar dari balik lemari, dari balik lantai, dari langit-langit. Lampu padam. Hanya satu lilin kecil menyala di ruang tengah. Namun Us Ahmad tetap nekat. Ia menuang minyak zaitun dan membakar dupa rukyah, menyuruh Sri meminumnya. Tapi Sri malah berteriak keras. Tubuhnya kejang hebat. Wajahnya memerah. Urat di lehernya keluar. Suara itu mengguncang ruangan. Lalu, Sri tak bergerak, sunyi. Nafasnya berhenti. Matanya terbuka lebar tapi kosong. Seperti boneka rusak yang kehilangan nyawanya. Us Ahmad langsung menyadari apa yang terjadi. Ia pegang pergelangan tangan istrinya. Tak ada nadi. Ia tempel telinga ke dada. Tak ada detak jantung. Ia pegang pipinya. Sudah dingin? Ini istriku, ya Allah. Tapi belum sempat ia menangis, tiba-tiba tubuh Naila bergetar. Ia mengambil gunting dari meja dan mendekati adiknya sendiri, Yasmin. Aku juga mau bebas, katanya. Tapi Yasmin menangis. Kak, jangan! Us Ahmad refleks menahan. Tapi dari arah dapur, api menyala sendiri. Kompor menyala padahal belum disentuh. Tirai terbakar, alarm rumah berbunyi. Kepulan asap memenuhi ruangan. Tetangga berteriak, pintu digedor. Tapi Us Ahmad hanya terduduk, matanya kosong. Mulutnya bergetar lirih membaca ayat, tapi sudah terlambat. Kepulan api menghanguskan dapur. Sebagian ruangan terbakar. Untung petugas pemadam datang cepat. Mereka selamat secara fisik, tapi di mata tetangga dan aparat yang datang, yang mereka lihat hanyalah seorang ustadz yang mencoba membakar istrinya dengan metode rukyah sesat. Anak-anaknya kerasukan seperti orang gila. Rumahnya berantakan, penuh coretan aneh di dinding dan barang-barang rukyah berserakan. Media mulai memberitakan, Ustadz rukyah gagal, istri tewas akibat ritual tak masuk akal. Akun TikTok, Facebook, semua memberitakan. Nama Us Ahmad viral, tapi bukan karena keberhasilannya, tapi karena kesalahan fatal yang ia lakukan. Dasim tertawa pelan, lalu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Us Ahmad. Kau lelah, bukan? Ucap Dasim. Kau berjuang sendirian, bertahun-tahun, ditolak, dihina, dilupakan. Bahkan keluargamu sendiri berubah jadi beban. Bukankah kau pernah berpikir Tuhan pun seperti diam? Us Ahmad terdiam, matanya berkaca-kaca. Berjanjilah padaku, lanjut Dasim, dan semua ini akan selesai. Keluargamu akan sembuh, rezekimu akan kembali, rumahmu akan diberkahi. Cukup satu hal, sujudlah padaku, kau, istrimu, dan anak-anakmu. Satu kali saja, lalu semua penderitaan ini berakhir. Us Ahmad gemetar. Dalam hatinya, ia terombang-ambing. 5 bulan lebih ia berjuang tanpa hasil. 5 bulan ia melihat keluarga yang ia bangun dengan susah payah hancur di depan matanya. 5 bulan ia menyalahkan Tuhan dalam diam. Kalau hanya ini jalannya, bisiknya dalam hati. Tapi saat itu juga ada yang menusuk jantungnya. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Kalimat itu, sujudlah padaku. Ia terdiam. Tangan kanannya perlahan mengepal. Matanya memejam. Terngiang suara dari masa lalu. Suara gurunya, suara ayat-ayat yang ia hafal semasa kecil, suara almarhum ayahnya yang berkata, jangan pernah sujud selain kepada Allah sekalipun maut mengancammu. Tiba-tiba Us Ahmad berteriak sekuat-kuatnya. Tidak, aku tidak akan tunduk pada setan. Semua benda di ruangan itu terguncang. Lampu meledak, lantai retak. Dasim berteriak marah, suaranya menyerupai jeritan ribuan makhluk menyatu jadi satu. Us Ahmad melompat ke depan, melindungi istri dan anak-anaknya. Ia mengangkat tangannya, membaca kalimat tauhid dengan lantang. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, pergilah wahai musuh Allah. Tubuh Dasim tersentak, seolah sebuah kekuatan suci menghantam langsung ke dadanya. Ia berteriak kesakitan, tubuhnya mulai terbakar dari bagian kaki, menjalar ke atas. Dasim mencoba melawan, tapi cahaya dari Us Ahmad semakin kuat. Ayat-ayat yang selama ini ia hafal kembali mengalir lancar dari mulutnya. Suaranya keras, tembus dinding-dinding dimensi. Allahu Akbar! Ledakan besar terjadi. Gelombang cahaya memancar ke segala arah. Ruangan itu hancur, gelap, hening. Us Ahmad terbangun, kepalanya terasa berat, matanya terbuka perlahan. Ia sedang duduk di kursi ruang tamu rumahnya. Di sekeliling Sri, Naila, dan Yasmin duduk dengan wajah panik dan mata sembab. Abi sadar? Tanya Sri pelan, memegang tangan suaminya. Us Ahmad bingung. Sri menangis. Kau dipukul dari belakang waktu merukyah ibu itu. Waktu kerasukan, dia ambil tongkat dan pentung kepalamu. Kau pingsan 2 hari? 2 hari? Iya. Dan kami mimpi aneh. Kami seperti hidup di dunia lain. Tapi mimpi itu terlalu nyata. Us Ahmad mulai sadar. Yang ia alami barusan adalah alam jin. Dimensi antara nyata dan tidak. Dimensi tempat batin diuji, iman dikikis, dan manusia dihadapkan pada bentuk kesesatan yang paling menggoda, keputusasaan.